pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Kita buka Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan. Sekali lagi 3. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kesaksian, saudara. Belum lama ini saya ketemu dengan adik rohani saya dan dibilang sama saya, Kak, saya belum lama ini ngalamin keadaan yang sulit. Saya ngalamin keadaan yang berat dan konsekuensi yang apa yang saya hadapi itu, Kak, adalah konsekuensi yang besar, konsekuensi yang berat. Dan jujur, Kak, aku udah doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada kenyataannya Tuhan tidak menolong. Pada kenyataannya Tuhan sepertinya membiarkan. Kalau saudara dengar kesaksian ini, mungkin juga saudara pernah ngalamin keadaan seperti ini. Kadang-kadang sepertinya Pak Pendeta, kok kayak kontradiktif ya dengan ayat yang kita baca. Kayaknya dia Tuhan, katanya dia Tuhan yang menolong, katanya dia Tuhan yang menyertai. Tapi kenapa kok ternyata aku melihat hari ini Pak Pendeta, Tuhan seperti membiarkan aku. Saya mau bilang saudara, dia Tuhan yang setia, katakan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin, katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah berjanji pasti digenapi, katakan amin. Nah, makanya sedikit saya mau ajak saudara untuk memahami ayat ini. Kita lihat dulu saudara, kata yaitu membiarkan dan meninggalkan dalam bahasa aslinya. Yang pertama membiarkan, anemi adalah melepaskan atau membiarkan terlepas. Yang kedua, kata meninggalkan bahasa aslinya itu punya makna menjauhkan diri. Jadi saya mau bilang saudara, ayat ini bilang bahwa Tuhan berjanji bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap musim hidup kita. Tuhan ada di sana, katakan amin. Dan Tuhan senantiasa memegang kita. Kira-kira gambarannya seperti ini. Tuhan ketika saudara dan saya nggak kuat, ketika kita lemah, tangan Tuhan yang kuat senantiasa setia memegang kita, katakan amin. Nah, makanya saya mau bilang saudara, Tuhan selalu ada. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, terus kenapa sepertinya Tuhan membiarkan saya? Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Dalam judul khotbah, yaitu Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Amin. Doa saya melalui khotbah hari ini, perangkaian firman Tuhan hari ini, kita akan punya pemahaman yang benar. Sehingga dalam setiap langkah hidup kita, kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa alasan Tuhan mengizinkan sepertinya kita dibiarkan? Yang pertama adalah karena untuk menyadarkan kita. Sama-sama bilang sama saya, bikin kita sadar. Sama-sama bilang sama saya, menyadarkan saya. Amin. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3. Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama, dengan apa maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah memang suara belum makan malam begini ya. Haleluya. Saya juga belum makan malam. Ingat, manusia bukan hidup dari roti saja saudara, tapi juga dari bakmi, nasi goreng, dan juga nasi campur. Saya mau bilang ya, ayat ini saudara dikatakan apa? Sekali lagi boleh munculkan di sana. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas. Pertanyaan saya, padang gurun bicara tentang masa yang mudah atau masa yang sulit? Padang gurun bicara tentang hal yang berat atau hal yang ringan? Saya mau bilang saudara, padang gurun memang bicara tentang penderitaan, masa yang sulit, masa yang berat. Tapi kalau saudara baca ayat ini, ternyata apa? Semuanya dalam kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang berkehendak.
Tuhan yang mengizinkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang sepertinya membiarkan. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, 2 minggu lalu sudah kita bahas bahwa perjalanan bangsa Israel sebenarnya saudara, harusnya kalau normalnya, kalau saudara baca kisah keluarga Yusuf dari Mesir ke tanah Kanaan itu kira-kira saudara 10 hari itu pun sudah pulang pergi saudara. Kemudian bicara tentang penelitian hari-hari ini saudara, kalau orang itu jalan normal manusia modern 1 hari 8 jam, hari-hari ini kurang lebih saudara, Mesir ke Israel itu artinya kira-kira 20 hari saudara. Kalau anak senjaya kira-kira izinkan, tujuannya apa? Tuhan seperti membiarkan mereka karena Tuhan mau menyadarkan mereka, katakan amin. Dalam konteks bangsa Israel, Tuhan mau menyadarkan mereka agar jangan jadi bangsa yang tegar tengkuk, agar mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan, agar mereka sadar bahwa mereka tahu penyertaan Tuhan itu sempurna, agar supaya mereka sadar bahwa apa yang Tuhan sediakan, tanah perjanjian, tanah Kanaan jauh lebih baik daripada tanah perbudakan di Mesir. Karena memang saya mau bilang saudara, orang Israel, bangsa Israel pada masa itu nggak sadar bahwa apa yang Tuhan sediakan jauh lebih baik. Makanya ketika mereka hadapin tantangan, persoalan, keadaan sulit di padang gurun, dalam pikiran mereka, oh lebih baik kami kembali ke Mesir, oh lebih baik kami ke Mesir, dan seterusnya. Makanya ada satu kalimat yang bilang begini saudara, hanya butuh 10 hari mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel saudara. Iya kan? Oke, apa ke amin gitu. Sekali lagi, hanya butuh 10 tahun, salah 10 hari untuk mengeluarkan Mesir, bangsa Israel dari Mesir, tapi butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Kalau terpaksa nggak usah lah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya kalau dalam kehidupan setiap kita, sepertinya Tuhan mengizinkan, membiarkan setiap kita. Saya mau bilang kadang-kadang karena Tuhan mau menyadarkan kita saudara. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan saudara, karena setiap orang berbeda-beda. Tapi pesan saya, evaluasi hatimu, keadaanmu, kehidupanmu, dan bertobatlah saudara. Karena kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan, sepertinya membiarkan kita untuk menyadarkan kita. Anak saya saudara, itu suka sekali main pintu saudara. Ngikuk. Saya udah bilang, Joanna jangan. Dan saya mau bilang ya, kadang-kadang saya biarkan dia kejepit di pintu saudara. Iya, bukan karena saya jahat. Ini ibu-ibu kadang-kadang nggak ngerti saudara. Bapak-bapak pasti mengerti. Kenapa? Karena cara ibu mengasihi dengan cara bapak mengasihi itu berbeda saudara. Kalau cara ibu mengasihi penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, tapi kalau cara ayah mengasihi ada ketegasan di dalamnya saudara. Makanya di dalam Alkitab digunakan kata kasih bapak, bukan kasih ibu. Karena kalau kasih ibu maunya iya, kalau kasih ayah no, ada ketegasan di sana saudara. Karena Alkitab bilang apa? Yang ku kasihi, ku tegur, dan ku hajar. Ada ketegasan. Makanya saya biarkan anak saya kejepit bukan karena saya tidak mengasihi dia. Saya mengasihi dia, tapi saya seperti membiarkan dia kejepit untuk menyadarkan dia apa yang menjadi omongan ayahnya itu betul, dan yang kedua untuk menyadarkan dia bahwa pintu itu berbahaya saudara. Saya mau bilang begitupun Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan bisa izinkan sepertinya membiarkan kita untuk menyadarkan kita. Apapun itu. Karena ini saudara, kadang-kadang kalau Tuhan gak biarkan kita dalam masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kadang-kadang kita bisa lupa bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan gak biarkan kita ada dalam situasi yang sulit, kadang-kadang kita bisa jadi orang-orang yang sombong, sampai jalan dagu bukan cuma ke atas, berlobang hidung ke langit saudara. Iya. Kadang-kadang kalau Tuhan gak biarkan kita ngalamin kehilangan, kadang-kadang kita bisa akhirnya jadi orang yang lupa bersyukur saudara. Jadi saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan saudara masing-masing. Evaluasi itu, kalau Tuhan lagi izinkan keadaan seperti membiarkan, sama-sama bilang sama saya, aku harus sadar. Bilang kanan kirimu sadar. Bilang sama yang ngomong, lu juga sadar, jangan ngomong doa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, apa alasan Tuhan membiarkan kita ngalamin keadaan sepertinya membiarkan kita? Yang kedua adalah karena untuk menguatkan kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan kita. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa?
Bagian awal dikatakan apa? Sekali lagi saudara. 3 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pertanyaan saya. Logika kita kan begini ya. Seharusnya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan membebaskan kita dari pencobaan. Betul ya? Pencobaan hal yang berat atau hal yang ringan? Pencobaan hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan? Harusnya kalau Tuhan menyertai, logika kita kan Tuhan menolong kita, membebaskan kita, kalau perlu menghindarkan kita sebelum kita masuk dalam pencobaan. Betul ya? Tetapi dalam ayat ini kalau saudara perhatikan, kita lihat ayat ini sekali lagi. Orang yang bertahan dalam, Tuhan tidak menolong di sana. Betul ya? Tuhan terkesan membiarkan di sana. Tuhan bilang apa? Ya udah biarkan di situ, berbahagialah dalam pencobaan. Iya ya? Tapi saya mau bilang saudara, semua itu ada tujuan Tuhan. Yaitu apa? Sebab apabila ia sudah tahan, sama-sama bilang sama saya punya daya tahan. Sama-sama bilang sama saya jadi punya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya jadi kuat. Jadi ada saat di mana Tuhan membiarkan kita karena Tuhan mau menguatkan setiap kita. Karena kalau Tuhan tolong terus ada masalah Tuhan tolong, ada masalah keadaan sulit Tuhan tolong, kita akan jadi anak Tuhan yang lemah, saudara. Amin. Memang kalau orang lapar ini lemah memang. Coba ini kenyang baru makin lemah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan kalau tolong terus saudara dan saya, kita akan jadi lemah. Makanya dalam ilmu parenting kalau saudara baca saudara, saya menemukan begini saudara, bahwa orang tua yang selalu menolong anaknya akan membuat anaknya jadi lemah dan tidak cerdas saudara. Makanya orang tua apalagi pada saat usia anak 1-7 tahun harus sering membiarkan anaknya solve problemnya sendiri. Supaya apa? Dia belajar jadi lebih pintar, lebih bijaksana, jadi lebih kuat saudara. Karena kalau ditolong terus jadi manja, nggak ada kekuatan di sana. Dan saya mau bilang saudara begini ya, makanya kadang-kadang Tuhan juga membiarkan kita. Karena sekali lagi tujuan akhir Tuhan supaya kita jadi kuat, katakan amin. Tadi pagi Tuhan kasih saya hikmat begini saudara. Marcel 1 ayat 5. Ini dia. Pertolongan Tuhan bukanlah tujuan akhir, tetapi salah satu cara Tuhan agar kita mencapai. Saya analogikan begini saudara. Speaker ini adalah tujuan akhir Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan bukanlah tujuan akhir. Karena tujuan akhir adalah salah satunya supaya kita jadi kuat. Nah, kalau Tuhan lihat pertolongan Tuhan ini bisa membuat kita jadi lemah, makanya kadang-kadang Tuhan membiarkan tidak menolong setiap kita. Supaya kita mencapai tujuan akhir, yaitu jadi kuat. Makanya kalau kita misalnya begini ya, analogi begini. Saudara misalnya tahu rebus telur ya? Tahu ya rebus telur ya? Pernah rebus telur semua ya? Tahu ya? Telur itu kan satu benda yang gampang pecah, fragile. Gampang pecah, betul ya? Kalau jatuh pasti pecah. Tapi kalau kita rebus dulu, rebus pasti tidak mengenakan buat si telur saudara. Kalau dia bisa teriak, dia bisa nyanyi, panas, panas, panas. Iya kan? Tetapi proses perebusan itu, ketika kita biarkan, itu menguatkan si telur saudara, betul ya? Jadi telur yang punya kepadatan yang lebih tinggi, betul ya? Saya mau bilang sekali lagi, ya udahlah gantilah, jangan itulah. Pakai analogi itu malah lapar Pak Pendeta. Ya udahlah, saya suka fitness. Iya, saya suka fitness tapi nggak pernah konsisten. Makanya nggak pernah berotot, baru gede dikit, turun lagi, baru gede dikit, konsisten, turun lagi. Tapi saya mungkin berpikir karena memang Tuhan memang mau izinkan itu supaya saya tidak jadi sombong saudara. Iya, karena saya kalau rajin fitness konsisten terus jadi berotot saudara, cara khotbah saya pasti berbeda saudara. Iya, shalom. Ada sukacita? Haleluya. Yang mau bilang ngaji silakan ya, haleluya. Saya suka fitness. Kemudian waktu saya daftar fitness saudara, itu ada personal trainernya. Dan saya baru tahu ternyata PT-nya itu jemaat Tiberias. Iya, mana dia kasih tahu saya setelah saya sudah daftar lagi saudara. Padahal kalau saya tahu dari awal kan saya malu untuk daftar, saya nggak jadi daftar. Iya karena saya malu, takutnya kelihatan pendeta kok lemah gitu saudara, kan malu. Iya kalau kita pendeta harus kelihatan kuat gitu saudara. Makanya kadang-kadang begitu, kadang-kadang mohon maaf ya, ada jemaat-jemaat yang kadang-kadang mohon maaf banget kurang berhikmat saudara. Udah ketemu sama pendeta bukannya langsung ngaku sebagai jemaat, nggak mau ngaku dulu. Kalau dari awal udah ngaku kan kita sudah tahu bagaimana seharusnya bersikap saudara. Saya kemarin ke Bandung sama keluarga, makan di Bandung saudara, di salah satu jalan yang sangat terkenal namanya Cibadak.
makan di Cibadak, saudara. Dan saya sudah jujur, saya pernah trauma makan di situ berapa kali, makanya saya berusaha untuk cari tempat yang agak sepi. Karena saya pernah makan di situ, saudara, di Cibadak, saudara, berapa kali lagi beli itu bola-bola ubi, saudara. Oh ya, lagi beli situ, tiba-tiba adalah yang ini, saudara, foto-foto saya lagi makan di foto-foto, saudara. Iya, ada lagi saya lagi makan, dia liatin, tunjuk-tunjuk saya sambil liatin video TikTok saya. Oh itu dia. Betul, udah kayak target operasi polisi, saudara. Itu dia. Saya nggak kenal. Nah, kemarin tuh kebetulan karena lagi santai keluarga, saya lagi pakai celana pendek. Ya pendeta juga manusia, kadang-kadang masa pakai jas terus tiap hari kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi saya lagi makan, saya jalan, jadi saya pakai masker, saudara. Memang sengaja. Saya waktu itu pakai maskernya masker bengkoang lagi, saudara, yang keras gitu. Nggak masker biasa, saudara. Saya cari tempat yang ya nggak terlalu ramai gitu, saudara, yang nggak tertutup. Jadi saya makan waktu itu, saudara, saya lihat ada tempat makan soto, saya lihat ada tiang di situ, saya makan nyempil di situ, saudara, di tiang. Iya, saya makan berdua, ini tiang, di sebelah kanan sana ada meja, kemudian saya meja panjang, sebelah sini rame, tapi depan saya cuma ada 2 orang, pria dan wanita, saudara, wanita dan pria. Kemudian ya kayaknya nggak kenal saya, yang sana juga nggak kenal saya, apalagi yang jualan, kayaknya bukan Kristen, saudara, jadi nggak mungkin jemaah. Aman dong, saya makan, udah santai aja, nggak ada yang lihat saya, udah tenang, saudara. Saya buka masker, saya makan dengan lahap. Wah, memang mantap sekali ini soto nih, pakai jeruk. Soto seger. Pendeta industri, saudara. Wih, lagi makan, enak banget memang. Makan nasi banyak, waduh. Selesai makan santai-santai, lagi ngobrol. Tiba-tiba yang di depan wanita sama pria itu berdiri. Pak Pendeta duluan ya, hey! Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau saya tahu dia jemaatkan dari tadi, saya makannya table manner, saudara. Walaupun soto, saya potong itu kuahnya. Kadang-kadang ada jemaat yang gitu, kurang hikmah, saudara. Saya pernah ke Manado 3 jam 15 menit, saudara, naik pesawat, saya duduk, nggak ada yang shalom, nggak ada yang aman. Biasa kan kalau di jemaat kan bisa shalom, Pak Pendeta aman. Ya udahlah, saya duduk, santai, saudara, pas udah mau landing, setelah 3 jam 15 menit, bapak-bapak di samping saya, shalom Pak Pendeta, saya jemaat Tiberias. Lihat langit sana. Kenapa dari semua perjalanan yang begitu panjang, kenapa baru sekarang kau ngomong? Ketika saya udah ngorok. Aduh. Sama kayak itu tempat fitness. Nanti udah selesai baru dia ngomong, saya jemaat Tiberias, oh Tuhan. Ya udahlah, mau bagaimana lagi? Mana kadang-kadang suruh ngangkat berat banget lagi. Ayo kak, bisa kak. Oh iya bisa. Oh, biji mata udah mau keluar, bisa. Aduh. Tapi dia bilang begini, kak, ada saat dimana saya nggak bantuin ya. Kenapa? Karena kalau saya bantuin terus, nanti ototnya nggak jadi kuat. Karena tujuan utamanya kan dia bantuin saya adalah supaya saya jadi berotot. Kalau misalnya dia bantuin terus, nanti otot saya nggak jadi kuat. Dan yang kedua, kalau dibantuin terus, nanti tangan aku yang kuat kak. Yang jadi gede, tangan aku dua, gede-gede semua. Ya benar juga. Jadi ada saat dia membiarkan saya supaya saya mencapai tujuan akhir, yaitu apa? Menjadi kuat. Dalam hidup kita juga sama. Tuhan bisa izinkan saudara dan saya seperti membiarkan kita untuk menguatkan kita. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, seorang Yusuf, bisa nggak Tuhan langsung tolong dia ketika dia dijual jadi budak? Sangat bisa. Bisa nggak Tuhan langsung tolong dia ketika dia difitnah sama Tante Poti? Sangat bisa. Tetapi Tuhan seperti membiarkan Yusuf untuk menguatkan dia. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, sekali lagi, kalau Tuhan lagi izinkan saudara dan saya seperti biarkan, karena Tuhan mau menguatkan. Perjalanan gereja ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada saat dimana sepertinya Tuhan membiarkan gereja ini. Tapi saya mau bilang semuanya itu menguatkan gereja ini jadi kuat sampai hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dia menguatkan kita. Ketika kita jadi kuat, kita layak terima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sebelum kita pindah, Mike Tyson bilang begini saudara. Kemarin kita sudah tonton videonya. Dia bilang begini saudara, bahwa Tuhan membiarkan semuanya apa? Terjadi. Semua adalah apa? Sebuah proses belajar dan kamu harus apa?
Setiap sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya kuat untuk layak terima berkat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Apa alasan Tuhan mengizinkan kita? Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Yang ketiga, karena kita yang tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, karena kita tidak mengerti. Coba kita buka ayat Alkitab kita yang terakhir. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab dan jalanmu bukanlah demikianlah seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah dan rancanganku dari. Yang terakhir begini saudara, apa alasan Tuhan sepertinya membiarkan kita? Sebenarnya bukan karena Tuhan benar-benar membiarkan kita, tetapi seringkali karena kita tidak mengerti cara Tuhan, makanya kita tidak melihat cara Tuhan. Karena kita tidak mengerti cara Tuhan, sepertinya kita akhirnya tidak melihat cara Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menolong kita dengan cara yang berbeda. Karena sadar nggak sadar, ketika kita berdoa minta pertolongan sama Tuhan, seringkali kita membatasi cara Tuhan dalam menolong kita. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini. Ketika kita doa, Tuhan tolong saya dalam masalah ekonomi ini. Kadang-kadang kita langsung set, oh Tuhan akan tolong saya kalau nggak dengan atasan saya, orang tua saya, keluarga saya, atau teman saya, sahabat saya. Tapi ketika kita nggak lihat pertolongan datang dari 3 orang itu, kita berpikir Tuhan membiarkan kita. Padahal Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong kita. Bahkan orang-orang yang nggak pernah kita duga sekalipun. Gitu ya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara begini ya. Tuhan bisa pakai hal-hal yang nggak pernah kita duga. Makanya tugas kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan sedang Tuhan kerjakan. Kalau yang sudah lama ikut sesi khotbah saya pasti tahu, saya pernah punya tujuan untuk apa? Jadi boy band. Ya, ini memang memalukan tapi saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Dan yang kedua saya udah nggak tahu malu lagi. Jadi saya pengen cari boy band. Dan waktu itu ada stasiun TV yang buat audisi agensi, kerjasama dengan agensi Korea yang kalau menang akan jadi boy band bentuk di Korea, debutnya di Indonesia. Jadi akan jadi boy band debut di Indonesia. Saya waktu itu udah Tiberias garis keras saudara. Jadi saya lihat stasiun TV-nya, saya bilang Tuhan, Vini Vidi Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Itu stasiun TV saya urapi semuanya dalam nama Yesus. Ketemu produser orang TV, orang Korea, saya salam dalam nama Yesus. Anyong. Ya. Dan puji Tuhan masuk final. Dan ketika di final, saya kalah saudara. Vini Vidi Vici, aku datang, aku lihat, aku pulang saudara. Saya sampai Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya gagal? Saya udah urapi semua, Tuhan sampai panggung saya urapi. Yang tengah, kalau tengah atau semua itu penyanyi. Kenapa Tuhan? Saya udah belajar bahasa Korea loh Tuhan. Annyeonghaseyo. Opsone sarange. Ne? Esa. Gitu kan Korea itu kan. Pokoknya Korea punya tarik urat aja dulu. Tapi gagal. Tapi gini ya, jalan Tuhan di atas jalan saya. Ternyata gini, Tuhan izinkan saya seperti membiarkan saya gagal di dalam audisi ini. Karena ternyata Tuhan sudah siapkan jalan yang jauh lebih baik. Yaitu apa? Tanpa perlu ke Korea, saya bisa gabung dalam sebuah boy band made in Indonesia. Iya. Dan dengan segala kerendahan hati ketika debut, kesuksesannya nggak jauh beda dengan yang dari Korea. Made in Korea dan made in Pluit sama-sama juga sukses. Iya. Jadi tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Dan cara Tuhan di atas jalan saya, di atas cara saya. Karena ketika saya tidak perlu ke Korea,
pelayanan saya tetap lanjut. Jadi selesai saya dengan karir dunia entertain, saya bisa melayani untuk kemuliaan nama Tuhan sampai hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan sepertinya membiarkan, kadang-kadang bukan karena Tuhan biarkan, tapi kitanya nggak ngerti cara Tuhan dalam menolong, makanya kita nggak bisa melihat. Nah tugas kita, makanya begini, sekalipun Tuhan caranya kadang-kadang nggak kita mengerti, pastikan kita tetap percaya. Karena sekalipun dia Tuhan yang kadang sukar untuk dimengerti, dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan tahu cara yang terbaik. Tetap percaya, Tuhan pasti menolong. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, lebih dari yang, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sampai kita boleh bangkit berdiri. Lebih dari yang kudoakan, amin. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kami kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, Dia Tuhan yang selalu setia melangkah setiap kita. Kalau hari sepertinya Tuhan membiarkan, percayalah Dia selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Tapi keadaan itu Tuhan izinkan karena Tuhan mau menyadarkan setiap kita. Oleh sebab itu mari sadarlah dan bertobatlah. Yang kedua, ada keadaan di mana Tuhan sepertinya meninggalkan kita karena Tuhan mau menguatkan setiap kita. Karena ketika kita menjadi kuat, kita layak untuk terima berkat Tuhan yang besar. Dan yang ketiga, sepertinya Tuhan meninggalkan kita seringkali karena kita tidak mengerti cara kerjanya Tuhan. Tapi sekalipun kita nggak mengerti, belajar percaya bahwa Dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, pemulihan, mujizat, pertolongannya dalam hidup kita. Percaya sama Tuhan, sekalipun kita nggak melihat, Dia Tuhan yang bekerja menyatakan pemulihannya bagi setiap kita. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, walaupun aku tidak melihat, aku tetap percaya. Meskipun 1000 tangan manusia dari hujan yang bela, tangannya sanggup membuatmu. Percayalah Tuhan yang... Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap mengemada. Kau tuntun langkah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya
percaya Kau Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya Tuhan ada di sana, menolong, mengerjakan hal yang baik, dan akhirnya membawa berkat pemulihan mujizat dalam kehidupan setiap kami. Dan pertolongan Tuhan pasti dinyatakan di waktu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami berdoa dapat hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tempat ini Tuhan berkati, yang kami kasih koordinator tempat ini Tuhan berkati, rekan-rekan yang lain apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta dan di Paria Jarang cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Kepada pemimpin kami Karistokargo dalam berkat Tuhan, Indonesia diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami pulang Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.